Ini nih aplikasi pinjol yang sudah didownload 10 juta kali download dan mendapatkan rating 4,7 bintang dan 910.000 ulasan. Tidak hanya itu, pinjol ini sudah berizin OJK dan AFPI. Proses pencairannya mudah dan juga cepat. Limit maksimal hingga 16 juta rupiah. Memiliki tenor yang panjang dan juga bunga yang ringan. Namun apakah pinjaman online ini rekomendasi ataukah tidak? Yuk simak selengkapnya pada pembahasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pinjaman online yang penggunanya mencapai 10 juta pengguna. Nah, karena kita sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka aplikasinya. Inilah dia aplikasi pinjaman online PinPlus. Nah, mungkin di antara teman-teman sudah ada yang pernah melakukan pengajuan di aplikasi ini. Dan untuk yang belum tahu, silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip, karena kita akan bahas secara lengkap tentang aplikasi ini. Namun sebelumnya, saya disclaimer, video ini bukan video endorse, dibuat semata-mata hanya untuk sekedar informasi dan menambah pengetahuan tentang pinjaman online. Nah, mari kita review tentang pinjaman online ini. Saat membuka aplikasi ini, pastinya akan ada muncul catatan. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan di aplikasi ini. Nah, bila mana sudah, langsung aja kita klik OK. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nomor handphone kita yang aktif dan pastinya sudah terhubung ke WhatsApp. Dan bila mana sudah, langsung aja klik langkah selanjutnya. Dan langkah berikutnya kita tinggal masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor handphone kita. Nah, ini dia untuk kode verifikasinya sudah muncul. Langsung aja kita salin dan tempel. Dan bila mana sudah, langsung aja kita klik langkah selanjutnya. Setelah itu akan muncul kebijakan dan privasi. Alangkah lebih baiknya silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Dan bila mana sudah dirasa jelas, silakan klik setuju dan lanjut. Nah, ini adalah update terbaru dari limit tertinggi dari aplikasi PinPlus. Limit tertingginya sampai dengan 16 juta rupiah. Oke, kita akan coba ajukan di aplikasi ini ya teman-teman. Silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu untuk eKTP-nya. Nah, di sini terlihat ada peringatan. Peringatan apakah itu? Kita langsung aja klik untuk melihatnya. Hati-hati, transaksi ini beresiko tinggi. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang. Jangan berhutang jika tidak memiliki kemampuan membayar. Pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi. Nah, jadi buat teman-teman, jika memang dirasa tidak sanggup untuk membayarnya, teman-teman jangan sampai melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ini atau di pinjaman online manapun. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Kita akan lakukan pengajuan di aplikasi ini. Langsung aja kita klik ajukan segera. Nah, di sini aplikasi PinPlus ini meminta izin untuk mengakses lokasi perangkat ini. Langsung aja kita klik saat aplikasi digunakan. Nah, inilah beberapa data yang wajib kita isi ya teman-teman. Mulai dari informasi pribadi, diantaranya tentang pekerjaan, pengalaman kerja, kemudian tipe pekerjaan, status perkawinan, tingkat pendidikan, pendapatan bulanan, tujuan pendanaan, kepemilikan rumah, agama, dan juga email. Nah, langsung aja kita pilih mulai dari pekerjaan. Karena di sini saya karyawan swasta, jadi pilihnya yang paling atas ya teman-teman. Oke, selanjutnya nama perusahaan. Langsung aja kita isi ya teman-teman sesuai dengan perusahaan tempat kita bekerja. Next, selanjutnya nomor telepon. Nah, ini nomor telepon ini adalah nomor telepon perusahaan ya teman-teman. Nah, kita lewati aja dulu ya teman-teman. Nanti kita bisa cari nomor teleponnya di Google ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja ke pengalaman kerja. Di sini saya langsung aja pilih lebih dari 3 tahun ya teman-teman. Next, selanjutnya tipe pekerjaan. Nah, karena saya buruh pabrik, jadi saya pilih yang offline ya teman-teman, atau tidak berbasis internet. Selanjutnya status perkawinan. Karena saya sudah menikah, jadi saya pilih sudah kawin. Oke, berikutnya tingkat pendidikan. Sesuaikan aja dengan pendidikan teman-teman. Selanjutnya pendapatan bulanan. Dan di sini saya memilih 4 juta sampai dengan 6 juta rupiah. Pokoknya pilih yang agak besar. Next, selanjutnya ada tujuan pendanaan. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, namun di sini saya pilih untuk pendidikan. Buat teman-teman silakan pilih yang lain. Oke, setelah itu adalah kepemilikan rumah. Di sini saya pilih yang milik rumah sendiri. Selanjutnya untuk agama disesuaikan saja dengan agama teman-teman. Nah, di sini yang terakhir adalah pengisian email. Silahkan
isi dengan email teman-teman sendiri. Next, selanjutnya pengisian nomor telepon perusahaan. Nah, ini jika teman-teman tidak tahu atau tidak hafal, teman-teman bisa cari di Google, siapa tahu ada ya teman-teman. Nah, langsung aja kita buka aplikasi Google Chrome-nya dan kemudian ketikkan nama perusahaan teman-teman. Nah, ternyata di sini ada ya teman-teman nomor telepon perusahaannya. Langsung aja kita masukkan. Nah, jika teman-teman sudah melengkapi semuanya, langsung aja scroll ke paling bawah dan klik kirim. Nah, inilah beberapa informasi lainnya yang wajib teman-teman isi. Tadi mulai dari informasi pribadi, kontak darurat, informasi KTP, verifikasi wajah, dan informasi kartu bank. Dan tahap kedua adalah tahap pengisian kontak darurat. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi 2 kontak darurat, mulai dari nama, nomor handphone, dan juga hubungannya. Pastikan untuk hubungannya yaitu pasangan ataupun orang tua, ataupun bisa rekan kerja. Tapi jangan kedua-duanya rekan kerja ya teman-teman. Dan bila mana sudah diisi keduanya, langsung aja kita klik kirim. Oke, sekarang kita ke tahap berikutnya. Tahap yang ketiga adalah tahap pengisian informasi KTP. Silakan ambil foto KTP bagian depan. Oke, sekarang kita siapkan ya teman-teman untuk eKTP-nya. Dan pastikan saat pengambilan foto eKTP di tempat yang terang. Oke, bila mana sudah siap, silakan klik ikon kamera yang ada di tengah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh untuk pengambilan foto eKTP yang benar ya teman-teman. Dan jangan sampai fotonya buram, ada titik terang di tengah, kemudian foto eKTP terpotong. Nah, kalau sudah paham silahkan klik saya mengerti. Selanjutnya, izinkan PIN Plus untuk mengambil gambar dan merekam video. Langsung aja klik saat aplikasi digunakan. Dan kemudian kamera akan terbuka. Silahkan posisikan eKTP teman-teman sesuai dengan frame yang sudah disediakan. Dan bila mana sudah pas, langsung aja ambil foto. Dan selanjutnya klik centang. Dan kemudian foto akan terupload pada sistem. Silakan isi untuk nama ibu, provinsi tempat tinggal, alamat tempat tinggal, dan juga tempat lahir. Pokoknya silakan teman-teman isi semuanya dan jangan sampai ada yang dikosongkan. Dan bila mana semuanya telah diisi, silakan klik kirim di bagian bawah. Dan kemudian tahap berikutnya adalah verifikasi wajah. Pastikan teman-teman tidak memakai kacamata, topi, ataupun di tempat yang gelap. Dan bila mana sudah siap, langsung aja klik mengunggah. Harap hadap lurus ke layar handphone Anda. Silahkan kedipkan mata. Layar akan berkedip, pertahankan pose. Sedang pengenalan wajah harap menunggu dengan sabar. Oke sip, pengenalan wajah berhasil. Kemudian silakan klik selanjutnya. Selanjutnya kita beralih pada tahap yang terakhir. Di sini teman-teman diminta untuk memasukkan informasi kartu bank. Mulai dari nama pemegang kartu, nama bank, kemudian nomor rekening bank. Pastikan untuk nama sesuai di buku rekening, karena jelas itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Kemudian pilih untuk nama banknya. Nah, silakan teman-teman pilih sesuai dengan rekening bank yang teman-teman miliki. Dan di sini saya menggunakan Bank BCA. Selanjutnya, masukkan nomor rekening banknya. Ingat, jangan sampai salah. Nah, jadi untuk pencairan PIN Plus ini tidak bisa ke e-wallet ya teman-teman, seperti Dana, OVO, GoPay, ataupun e-wallet lainnya. Oke, bila mana sudah, langsung aja kita klik konfirmasi. Oke, selanjutnya kita tinggal tunggu apakah kita mendapatkan limit ataukah ditolak. Dan biasanya tidak lama ya teman-teman, kita tinggal tunggu saja. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan limit sebesar Rp500.000. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk pinjaman Rp500.000 tenornya 100 hari. Artinya sekitar 3 bulanan ya teman-teman. Dan total pengembalian yang harus kita kembalikan sebesar Rp637.990. Dan artinya bunga per bulannya sekitar Rp46.000. Dan ini adalah rinciannya. Untuk pinjaman pertama kali kita mendapatkan diskon sebesar Rp13.000. Yang awalnya yang harus kita kembalikan sebesar Rp660.990, sekarang menjadi Rp637.990. Nah, jadi itulah rincian pinjaman dari aplikasi PIN Plus ya teman-teman. Menurut teman-teman apakah rekomendasi atau tidak? Jadi ibarat kita pinjam Rp100.000, maka yang harus kita kembalikan bila mana tenornya sebulan, maka yang harus kita kembalikan sebesar Rp146.000. Dan karena ini tenornya 3 bulan, maka yang harus kita lunasi sebesar Rp637.990. Dan bila mana ingin mencairkannya, tinggal klik aja konfirmasi.
Kemudian dana akan cair ke rekening teman-teman. Dan menurut saya pinjol ini tidak rekomendasi karena tidak ada cicilan per bulannya. Di sini hanya tertulis 100 hari, artinya sudah 100 hari baru kita bayar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengklik tombol like and subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan untuk informasi terbaru dari channel ini.